Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Kita akan menggunakan tata ibadah minggu sesudah Pentakosta yang keempat. Hai, mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Litani kehadiran Allah. Jemaat Tuhan, kita membuka Mazmur pasal 62. Kita akan membaca secara berbalasan, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ya Allah, Engkaulah Allah kami mencari Engkau, jiwa kami haus kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Hanya dekat pada Allah saja kiranya aku tenang, daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari berdoa. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan Engkau juga yang berkenan bagi kami untuk boleh beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hadirlah kiranya Engkau di tengah-tengah peribadatan kami, sehingga ibadah hari ini boleh jadi dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Dari jurang yang dalam, kami datang berseru kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Engkau Tuhan, janganlah kiranya mengingat-ingat kesalahan kami. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Jiwa kami menanti-nanti dan mengharap pengampunan-Mu. Yesus, kasihanilah kami.
Kami datang mengakui kesalahan dan dosa kami yang besar, bahwa kami telah mendurhaka terhadap Engkau Tuhan. Kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu ya Bapa. Amin. Ya Allah, di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Dengarkanlah amanat Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk langkah hidup yang kami nikmati sampai saat ini. Kami terus melangkah dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami terus meminta, membutuhkan suara kebenaran-Mu, menaungi langkah-langkah kehidupan kami. Sebab itu kami memohon Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus. Urapilah hamba-Mu yang lemah ini. Urapilah seluruh jemaat yang ada di rumah ataupun di mana mereka berada saat ini. Sehingga firman yang diberitakan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, dan membuat kami memahami kehendak Tuhan, dan membuat kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami dengan setiap berkat yang sudah Tuhan ukurkan dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita ambil dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai 14. Keluaran 22 ayat 1 sampai 14. Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri, atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara,
pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan. Kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa di hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu, atau seekor domba atau binatang apapun, dan binatang itu mati, atau patah kakinya, atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Kristus. Bila pada hari ini kita semua tetap dalam perlindungannya, maka segala puji, hormat, syukur patut kita persembahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak, dan lansia yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada saat ini, mari kita merenungkan pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, yang menyatakan tentang peraturan-peraturan dalam kehidupan kita orang percaya, yakni tentang bagaimana kita melihat berkat yang Tuhan berikan bagi orang lain. Karena itu saya memberi judul perenungan kita pada hari ini adalah jujur di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa jujur di hadapan Allah? Allah sendiri melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh kita manusia. Mungkin di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tetapi di hadapan Allah yang Maha Tahu, Dia paling tahu apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini yang cuma sementara. Bapak Ibu Saudara-saudara, bicara tentang kejujuran, saya percaya kita semua menginginkan kejujuran itu berlaku terus-menerus dalam kehidupan kita. Kadangkala orang menginginkan temannya, rekannya, keluarganya, saudaranya jujur kepada dia. Tetapi tidak jarang yang terjadi adalah kadang kita yang tidak jujur, kurang menyatakan kejujuran di hadapan orang lain. Tetapi di sini Tuhan mau mengarahkan kita pada pemahaman bahwa kita manusia memang memerlukan berbagai kebutuhan-kebutuhan untuk hidup. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti uang, rumah, tempat tinggal, makanan, minuman, pekerjaan, dan lain sebagainya. Semuanya itu penting, Bapak Ibu Saudara.
Namun itu semua hanyalah sebagai sarana, hanyalah sebagai alat untuk menunjang kehidupan kita. Sebab kehidupan ini, itulah yang jauh lebih penting. Itulah sebabnya peraturan-peraturan Allah bagi umat Tuhan sangat menekankan harkat manusia itu sendiri dan memandang pelecehan terhadap harkat manusia itu adalah pelanggaran hukum Allah. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, peraturan Allah dalam nats yang kita baca ini sangat berkonsentrasi pada kerugian yang dialami seseorang dan kompensasi materi yang harus ia terima. Seseorang yang merugikan orang lain secara materi, dendanya harus materi juga. Ia tidak boleh mendapat hukuman secara fisik, apalagi menghilangkan nyawanya. Kalau kita baca di ayat 2 tadi, di situ kita lihat adanya kasus pembelaan diri ketika rumah seseorang dimasuki maling, kemudian dia pada akhirnya membunuh maling itu, maka tidak dianggap melanggar hukum Taurat. Kemudian terhadap perbuatan yang merugikan harta sesama, hukuman dengan menjatuhkan ganti rugi itu harus sepenuhnya. Bahkan di ayat 4, 7, dan 9, hukuman yang merugikan harta sesama harus diganti denda 2 kali lipat. Ini adalah wujud pertanggungjawaban pelaku kesalahan tersebut. Sekali lagi kita melihat peraturan-peraturan ini dibuat agar setiap jemaat Tuhan belajar untuk peduli, belajar untuk bertanggung jawab terhadap harta milik sesamanya, belajar untuk jujur dalam kehidupan ini. Sikap ini menunjukkan bahwa kita menghormati sesama kita sebagai anggota jemaat Tuhan yang sudah mendapat kasih karunia Allah yang sama. Peraturan-peraturan ini sebenarnya kalau kita lihat sangat berhubungan dengan 10 hukum Taurat, ya. Di mana dikatakan jangan mencuri. Lagu dari anak sekolah minggu yang berkata, mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Wah, itu sangat mengingatkan kita sebagai orang percaya, bukan hanya untuk anak-anak kecil, tapi juga untuk orang dewasa. Untuk tahu bahwa apa yang bukan milik kita jangan diambil. Apa yang bukan hak kita jangan diambil. Ya. Kita melihat juga dalam hukum yang ke-10, di sana dikatakan janganlah mengingini harta sesamamu manusia. Jangan mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Artinya bahwa kita mampu melihat kehidupan kita ini dipelihara oleh Allah. Tidak perlu kita membandingkan dengan keadaan orang lain. Sehingga rasa syukur kita dengan apa yang ada pada kita itu lebih berarti di hadapan Allah. Di balik semua peraturan-peraturan yang kita baca tadi, Tuhan menginginkan kita menjaga motivasi diri kita dari rasa iri terhadap perbedaan berkat yang Tuhan berikan bagi sesama kita. Kita menjaga motivasi diri kita dari rasa tidak senang melihat orang lain senang.
kita menjaga motivasi diri kita dari rasa susah melihat kebahagiaan orang lain. Tetapi Yesus mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Itulah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Itulah sikap yang puas terhadap segala anugerah Tuhan, yang memampukan kita mensyukuri hidup ini, bersukacita bersama dengan keluarga saudara kita, dengan apapun yang diberkati oleh Tuhan. Camkanlah Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada hikmat pemeliharaan Allah, karena itu membuat kita puas. Percayalah kepada hikmat perlindungan pemeliharaan Allah, itu membuat kita puas terhadap apa yang kita punya. Itu membuat kita puas terhadap yang kita miliki. Dan kemudian, kalau kita puas, kita dapat menghormati orang lain dengan apa yang dia miliki. Jika kita puas dengan apa yang kita punya, jika kita mensyukuri semua yang Tuhan berikan, maka kita dapat menghormati saudara-saudara kita yang diberikan lebih oleh Allah, sehingga hidup kita pun berkenan di hadapan-Nya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar
cara Tuhan mengasihiku. Bapa, terima kasih atas segala berkat Tuhan yang kami nikmati sampai detik ini. Kami datang membawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan. Tuhan, pakailah kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami datang bersyukur dan berterima kasih karena Engkau berkenan hadir di tengah-tengah persekutuan di mana kami ada saat ini. Engkau berkenan memberitakan firman-Mu, mengingatkan kami tentang kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu, dalam hidup kejujuran, dalam hidup penuh dengan syukur. Ketika kami memandang kehidupan orang lain, kami turut bersuka cita, kami turut berduka ketika mereka menderita. Tuhan tolong, Engkau menolong kami dalam kehidupan kami oleh Roh Kudus. Kami dimampukan melakukan kehendak Tuhan. Berkati bangsa Indonesia memasuki masa new normal. Tuhan tolonglah pemerintah kami, berkati mereka. Berkati juga para medis dan saudara-saudara kami yang maju di garda terdepan. Berkati Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia, tetapi bangsa ini mengalami kemenangan, dan kiranya Engkau berkenan kami boleh melewati masa-masa sulit ini. Banyak orang kiranya Engkau sembuhkan, mereka yang sakit, mereka yang lemah, kuatkanlah Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Sebaot, para lansia sampai kepada anak-anak. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Tuhan juga yang memberkati usaha, pekerjaan, studi, dan apapun yang sementara digiatkan oleh seluruh jemaat, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bersyukur dan bersuka cita. Kami bersyukur bersama dengan Jessica Kuntak dan juga saudara Roni yang boleh Engkau tambahkan usia di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Berkatilah Tuhan supaya mereka mensyukuri kehidupan ini dengan semakin taat dan setia dan mau memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa bagi pelayanan majelis jemaat dalam kepengurusannya, dalam usaha pelayanan bersama. Tuhan memberkati. Ketika Engkau berkenan, majelis jemaat ini telah mengalami perubahan struktur organisasi, maka Tuhan jugalah yang akan memberkati ketua majelis jemaat yang baru, Bapak Penatua Yohanes Andri, dan juga sekretaris majelis jemaat yang baru, Bapak Penatua Herbie Wauran, bersama dengan kami semua seluruh majelis jemaat yang ada. Tuhan Engkau memberkati, supaya kami boleh bekerja sama dengan baik, saling menopang dalam kesatuan hati melayani Tuhan. Giatkanlah kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami dalam kehendak Tuhan. Bersama dengan pengurus-pengurus kategorial yang ada di Jemaat Sebaot dan seluruh jemaat, kami bersatu padu untuk melaksanakan pelayanan, terlebih ketika kami mempersiapkan diri memasuki new normal. Ketika Engkau berkenan gereja akan dibuka, maka tuntunlah kami untuk melakukan protokol yang benar, untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja di seluruh dunia ini, khususnya di Gemindo. Pada sore hari ini akan melaksanakan ibadah syukur hari ulang tahun ke-45 melalui ibadah daring online. Tuhan memberkati setiap koneksi internet, setiap usaha-usaha dari panitia, pengurus sinode, bahkan seluruh yang terlibat dalam ibadah ini. Engkau memberkati. Kami berdoa biarlah
kehidupan kami semakin dikuatkan dalam kebersamaan, dalam kesatuan hati, bersama dengan keluarga, sahabat, saudara, tetangga di mana kami berada. Tuhan memberkati. Ini doa kami Bapa. Ampuni dan sucikan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai warta jemaat pada minggu ini adalah sehubungan dengan pengunduran diri Ketua Majelis Jemaat dan Sekretaris Majelis Jemaat yang dikarenakan dengan kesibukan dan pekerjaannya dan fokus mengurus keluarga, maka Majelis Jemaat Gemindo Sebaud mengadakan rapat pleno yang dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juni 2020 yang menghasilkan perubahan struktur organisasi Majelis Jemaat Gemindo Sebaud dan sudah berkirim surat kepada Majelis Sinode Gemindo pada Rabu tanggal 17 Juni 2020 dan pada tanggal 25 Juni 2020 Majelis Sinode Gemindo mengeluarkan SK yang akan saya bacakan. Surat keputusan Majelis Sinode Gemindo nomor 10 garing SKG garing MSG garing 9 garing 6 2020 tentang struktur Majelis Jemaat Gemindo Sebaud 2019-2024. Menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, 1. Memperbaiki surat keputusan Majelis Sinode nomor 006 SKG MSG garing 9 garing 1 2020 tanggal 28 Januari 20 menjadi demikian. Tugas dan fungsi tanggung jawab Majelis Jemaat dilaksanakan sesuai dengan tata gereja dan peraturan Gemindo. Dengan dikeluarnya surat keputusan ini, maka keputusan Majelis Sinode nomor 006 garing SKG garing MSG garis datar 91 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, nama-nama Majelis Jemaat Masa Bakti 2019-2024 Gemindo Sebaud menjadi seperti yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Surat keputusan ini disampaikan kepada Majelis Jemaat Gemindo Sebaud sebagai pegangan untuk melaksanakan pelayanan. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan Jakarta 25 Juni 2020, Majelis Sinode Gemindo Ketua Pendeta Royce DC Ngantung STH, Sekretaris Pendeta Anita Meiti Malonda STH. Berikut struktur Majelis Jemaat Gemindo Sebaud. Yohanes Andri Penatua sebagai Ketua Jemaat. Pendeta Melani Misi P. Talomeo STH, Pendeta sebagai Ketua Bidang Pelayanan. Meike Rahel Wangke, Diaken sebagai Ketua Bidang Organisasi. Wilisman Manurung Penatua
sebagai Ketua Bidang Daya, Dana, dan Pembangunan. Sabrina Santi Situmorang, Penatua, sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan. Putri Juwita Mona, Diaken, sebagai Ketua Bidang Kategorial. Nias Watilase, Penatua, sebagai Ketua Bidang Gereja dan Masyarakat. Herbie Wauran, Penatua Sekretaris. Oktavina Domika Margareta Ramli, Diaken, sebagai Bendahara. Kim Ivon Luntungan, Diaken, sebagai Wakil Bendahara. Maria Magdalena Nanlohi, Diaken, sebagai Koordinator Musik Gereja. Demikianlah pembacaan surat keputusan Sinode Gemindo untuk diketahui bersama oleh seluruh jemaat Gemindo Sebaut. Dan berikut kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Majelis Jemaat Gemindo Sebaut. Salam. Kami patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah memperkenankan dan menuntun kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami berada di dalam Jemaat Sebaut dan dipilih sebagai ketua yang baru. Siap menerima tugas dan fungsi serta tanggung jawab kita bersama untuk melayani Tuhan dan melayani bukan untuk dilayani. Kami mengucap banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk persekutuan di Gereja Sebaut ini untuk melayani kebersamaan dengan pendeta, majelis, panitia, diaken, dan jemaat Sebaut yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam 4 tahun ke depan, kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus kepada Gereja Sebaut ini. Kebersamaan menjadi harmoni dalam satu hati menjadi keluarga Tuhan. Visi misi kami. Visi. Gereja yang dewasa dalam iman dan bertumbuh untuk melayani dalam keragaman suku bangsa dan kebersamaan menjadi harmoni. Maksud, Tuhan ingin agar semua jemaat, umat percaya, kian dewasa menjadi baik dalam imannya dan bertumbuh untuk melayani dalam keragaman jemaat menjadi harmoni. Visi. Dewasa dalam kekudusan, berrelasi, berkarya, berbagai dan peduli, dan saling mengasihi. Bertumbuh melayani dalam keragaman jemaat. Dengan dasar firman Tuhan, Efesus 4 ayat 13 sampai 16 yang berbunyi, ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh doa, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran, dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin.
akan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau terus selamat, bahagia penuh. Demikianlah kita sudah ikuti bersama ibadah di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Shalom.